Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Mawaddah NIM 1802103010059 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zulianto SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai jurnal khusus. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai jurnal khusus. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu ingin mengabsensi kalian terlebih dahulu. Nanti jika Ibu panggil, kalian harap menjawab ya. Baik, Bu. Yang pertama ada Eka Sabiri, hadir. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Muhammad Alif, hadir. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Nurul Ainiatus, hadir. Hadir, Bu. Reka Wahyu Agustin, hadir. Hadir, Bu. Yang terakhir ada Rania, hadir. Hadir, Bu. Baik, berarti ini hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita pemanasan terlebih dahulu ya. Ibu punya game atau pemanasan untuk kita agar kita semangat. Ini harus konsentrasi ya. Ini namanya game oposit. Silahkan angkat kedua tangan kalian seperti ini. Nah, jika Ibu bilang buka, maka tangan kalian harus mengepal seperti ini. Jika Ibu bilang tutup, maka tangan kalian harus terbuka seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, Bisa, kita Bu. mulai ya. Kita coba terlebih dahulu. Ibu akan mengucapkannya dengan cepat. Tutup. Buka. Ayo. Buka. Tutup. Buka. Ayo. Bentar ya, Ibu cek dulu. Lagi ya. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Wah, konsentrasi semua ini ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Selanjutnya langsung aja ke materi ya. Ntar Ibu mau share screen terlebih dahulu.
Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke, materi pada pagi hari ini adalah jurnal khusus. Tujuan pembelajaran untuk jurnal khusus ini yang pertama ada menjelaskan mengenai jurnal khusus. Kemudian yang kedua ada menjelaskan manfaat jurnal khusus. Dan yang ketiga menjelaskan jenis-jenis jurnal khusus. Yang keempat dapat mengelompokkan transaksi ke dalam jurnal khusus. Dan yang kelima dapat membuat jurnal khusus. Jadi ini adalah capaian belajar yang akan kita tuju. Semoga pada pembelajaran ini kita dapat mencapai tujuan pembelajaran ini. Sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat buat kalian semua. Mungkin Mas Alif bisa memimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mas Alif. Langsung saja ya. Ini ada pertanyaan nih. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan mengenai apa itu jurnal khusus? Mungkin Mbak Nurul bisa menjawab. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Eka Sabiri mungkin tahu apa itu jurnal khusus? Bu, izin menjawab sepengetahuan saya ya. Ya, boleh, silahkan. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan transaksinya. Ya, benar. Jurnal khusus ini adalah jurnal yang memang khusus ya untuk mencatat beberapa jenis transaksi yang sejenis. Betul sekali. Terima kasih, Mbak Eka. Berikut adalah pengertian dari jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang. Prinsip pendebitan dan pengkreditan jurnal khusus pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada jurnal umum. Perbedaannya, akun-akun pada jurnal khusus dibuat berkelompok. Materi jurnal umum sudah diberikan kan ya? Jadi ini sistem Sudah, Bu. Ya, jadi ini sistem pendebitan dan pengkreditannya sama. Jika ada barang masuk, itu dicatat di sebelah debit dan di sebelah kredit itu untuk mencatat barang yang keluar, seperti itu. Kemudian manfaat dari jurnal khusus. Yang pertama ada kemudahan pencatatan secara sistematis. Kenapa dikatakan memberi kemudahan? Nah, biasanya kan dalam perusahaan dagang itu jenis transaksinya berbagai macam ya. Jadi dengan adanya jurnal khusus di mana pencatatannya berdasarkan transaksi yang sejenis, maka ini pencatatannya akan terjadi secara sistematis dan mudah dilacak. Jadi misalkan ada penerimaan kas, nah nanti akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Jadi ketika mencari transaksi mengenai penerimaan kas, langsung membuka jurnal penerimaan kas. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, mempercepat proses data transaksi. Nah, biasanya dalam perusahaan-perusahaan ini kan arus perdagangannya ini kan lancar ya. Jadi semisal sedang melakukan penjualan,
cukup menyediakan jurnal penjualan saja. Jadi ketika ada seorang customer gitu membeli secara kredit, maka bisa langsung dicatat pada jurnal penjualan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, mempermudah proses pemostingan ke buku besar. Nah, biasanya kan kalau di materi sebelumnya untuk jurnal umum pada perusahaan jasa, itu kan kita harus mencari terlebih dahulu nih akun-akun yang sejenis. Nah, dengan menggunakan jurnal khusus kita tidak perlu lagi melakukan seperti itu karena transaksinya itu sudah sejenis, jadi tinggal memasukkan nominalnya saja. Selanjutnya, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Seperti yang kita tahu ya bahwa seseorang yang bekerja di bidang keuangan ini godaannya besar ya, bisa terjadi kecurangan, bisa memanipulasi transaksi seperti itu. Jadi dengan adanya jurnal khusus ini pemeriksaan secara berkalanya ini dapat dilaksanakan dengan baik karena langsung tertuju pada transaksi yang memang akan dinilai atau diawasi. Selanjutnya, mengurangi resiko pengubahan data. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk bagian keuangan ini resikonya besar terhadap kecurangan-kecurangan. Nah, bisa jadi orang yang bekerja di bagian finance itu ingin merubah data. Nah, untuk mengantisipasi tersebut bisa dilaksanakan atau menggunakan cara ini, menggunakan jurnal khusus. Nah, jadi jika menggunakan jurnal khusus ini lebih terfokus pada transaksi yang sejenis. Selanjutnya ada spesialisasi pekerjaan. Nah, maksud dari spesialisasi pekerjaan ini kan untuk jurnal penjualan itu khusus dipegang oleh bagian penjualan misalkan. Kemudian untuk jurnal pembelian khusus untuk bagian orang yang memang memegang bagian pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, seperti itu. Kemudian mengontrol adanya fraud. Fraud ini kesalahan, kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang orang yang bekerja di bidang keuangan. Ini bisa mengontrol adanya fraud dengan adanya jurnal khusus. Mengenai manfaat jurnal khusus, apa ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham semua? Tidak, Bu, sudah cukup paham. Selanjutnya, ini ada, bentar, maaf ini bukan. Nah, ini. Jenis-jenis jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 5. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Jurnal penerimaan kas. Jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadinya penerimaan uang tunai. Mungkin ada dari kalian yang ingin memberikan contoh bagaimana transaksi terjadinya penerimaan uang tunai? Mungkin itu, Bu, yang biasanya kas ada gimana ya pencontohnya, Bu? Uang yang di bank. Nah, kan biasanya itu kan kita menggunakan jurnal penerimaan kas kalau nggak salah, Bu. Uang di banknya ini maksudnya bagaimana? Ini kan penerimaan kas, artinya kita menerima uang. Apa yang dari bank itu berupa pelunasan piutang atau penanaman modal? Penanaman modal apa bagaimana? Penerimaan piutang. Oh ya, ya boleh.
Ya, contohnya seperti itu ya, penerimaan piutang. Nah, ketika ada customer kita yang membayar hutangnya kepada kita, si pemilik perusahaan, nah kita kan menerima uang tuh. Nah, uang yang kita terima itu masuk pada jurnal penerimaan kas karena kita menerima uang seperti itu. Jadi, jurnal penerimaan kas ini khusus untuk pencatatan penerimaan kas atau penerimaan uang secara tunai. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Ini kebalikan dari jurnal penerimaan. Jika jurnal penerimaan ini untuk mencatat penerimaan uang, sedangkan untuk jurnal pengeluaran untuk mencatat transaksi yang mengeluarkan uang. Mungkin Mbak Reka bisa menyebutkan contoh bagaimana transaksi dari pengeluaran kas ini. Ayo, Mbak Reka. Pengeluaran kas ini kan artinya kita mengeluarkan uang. Biasanya kita mengeluarkan uang itu untuk apa? Pembelian. Ya, pembelian, betul. Jadi, jurnal pengeluaran kas ini untuk mencatat pembelian secara tunai. Misalkan nih, perusahaan sedang membutuhkan bahan baku, misalkan perusahaan ini adalah toko roti gitu ya, jual roti. Nah, perusahaan kan perlu membeli tepung, membeli gula. Nah, jika pembeliannya secara tunai, maka dicatat pada jurnal pengeluaran kas karena mengeluarkan uang untuk membeli. Tapi bukan hanya pembelian saja, bisa misalkan pembayaran sewa atau pembayaran tenaga kerja, itu juga bisa masuk dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada jurnal pembelian, yakni jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, di sini nih jurnal pembelian ini khusus untuk mencatat pembelian kredit. Nah, jika pembelian tunai, kira-kira dicatat di mana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Pengeluaran kas. Ya, betul. Langsung di jurnal Jadi, pengeluaran kas, Bu. Ya. Paham ya jadinya ya perbedaan antara jurnal pengeluaran kas dan jurnal pembelian. Jadi kalau belinya secara kredit itu masuk jurnal pembelian, dan jika pembeliannya secara tunai maka masuk ke pengeluaran kas. Begitu juga dengan jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini untuk mencatat penjualan secara kredit, sementara untuk penjualan tunai itu masuk pada penerimaan kas. Dicatat pada jurnal penerimaan kas, bukan pada jurnal penjualan. Dan jurnal penjualan ini biasanya dicatat untuk penjualan barang dagang ya. Selanjutnya jurnal umum. Jurnal umum ini untuk mencatat setiap transaksi yang tidak sesuai jika dimasukkan dalam keempat jurnal di atas. Ada yang bisa memberikan contoh apa transaksi yang tidak sesuai dengan keempat jurnal yang tadi, yang di atasnya ini? Apa digunakan untuk biasanya beban penyusutan atau yang lainnya mungkin, Bu? Ya, benar. Untuk pencatatan penyusutan ya. Jadi kan penyusutan dimasukkan ke penerimaan kas itu nggak mungkin. Ke pengeluaran kas juga tidak mungkin. Ya meskipun berkurang tapi kan bukan pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu hanya dicatat untuk pembelian peralatannya. Jadi untuk penyusutannya itu dicatat pada jurnal umum. Dari jenis-jenis jurnal khusus ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya.
Sekarang ini, contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Sebenarnya tadi sudah disinggung ya tentang jurnal penerimaan kas itu. Contohnya adalah transaksi penerimaan piutang tadi yang dicontohkan oleh Mbak Nurul. Nah, jadi transaksi dalam jurnal penerimaan kas ini, yang pertama ada penjualan tunai. Ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian pelunasan piutang, ada penanaman modal, penerimaan pinjaman, dan retur pembelian tunai. Nah, jadi kelima transaksi ini bisa dicatat pada jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang tadi penerimaan, sekarang pengeluaran. Yang pertama ada pemberian tunai, yang kedua ada pembayaran utang, dan yang ketiga pembayaran beban, ada prive dan retur penjualan tunai. Mungkin Mbak Rania bisa menjelaskan mengapa pembayaran utang ini masuk pada jurnal pengeluaran kas? Mana nih Mbak Rania? Mungkin ada yang bisa membantu? Kenapa pembayaran utang ini masuk dalam jurnal pengeluaran kas? Karena membayar, Bu. Mengeluarkan uang. Ya, kenapa Nurul? Karena kalau pembayaran utang berarti kan perusahaannya itu berutang, maksudnya ke orang lain. Nah, sedangkan di waktu itu pembayaran utang berarti perusahaan ini mengeluarkan uangnya untuk membayarkan kewajibannya kepada pihak lain seperti itu, makanya dia masuk ke jurnal pengeluaran kas. Begitu nggak, Bu? Ya, benar. Karena kan ini pembayaran hutang. Dari kata depannya aja pembayaran. Berarti kita mengeluarkan uang untuk membayar. Membayar apa? Membayar hutang. Pembayaran itu kan artinya kita mengeluarkan uang. Jadi dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal pembelian. Ini ada pembelian barang dagang, kredit, dan pembelian perlengkapan kredit. Jadi jurnal pembelian ini dicatat untuk segala pembelian yang dilakukan secara kredit. Kalau tunai masuknya pada jurnal pengeluaran kas karena membeli. Selanjutnya, contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal pembelian. Ya, ini ada mohon maaf, ini salah ya, ini seharusnya jurnal penjualan. Yakni penjualan kredit. Jika tunai, penjualan tunai itu masuk pada penerimaan kas. Karena ketika kita menjual secara tunai, kan kita mendapatkan uang. Jadi masuk pada penerimaan kas. Untuk jurnal umum, ada retur penjualan dan pembelian kredit. Jadi retur penjualan dan retur pembelian ini yang secara kredit ini masuk jurnal umum. Kenapa jurnal umum? Kan karena masih dalam kondisi perusahaan itu berhutang atau memiliki piutang. Nah, kalau tunai, misalkan retur penjualan tunai itu akan masuk pada jurnal pengeluaran karena perusahaan kan harus mengeluarkan uang untuk mengganti retur atau barang yang dikembalikan oleh customer seperti itu. Kalau pembelian kredit ini maka perusahaan ini menerima uang, jadi masuk dalam jurnal penerimaan kas. Kenapa menerima? Kan kita misalkan beli kipas angin misalkan harganya 500.000, kemudian rusak. Nah, kan belum sempat dipakai nih, baru dibuka. Itu kan bisa dikembalikan jika memang ada perjanjian
ketika dikembalikan ke tokonya, pasti uang kita kembali kan? Karena uang kita kembali, maka masuk pada penerimaan kas. Nah, selanjutnya ini ada format jurnal penerimaan kas. Ini jadi untuk jurnal penerimaan kas, tabel yang bisa kalian gunakan yang berisi seperti ini. Yang pertama ada tanggal. Tanggal ini diisi tanggal terjadinya transaksi. Kemudian keterangan ini adalah keterangan transaksinya. Transaksinya itu berupa apa, penerimaan apa, itu harus ditulis di sini. Kemudian ada nomor bukti. Nomor bukti ini biasanya terdapat pada bukti transaksi. Kemudian tinggal dimasukkan sudah nominalnya berapa, kasnya berapa. Misalkan jika ada potongan penjualannya berapa, seperti itu. Dan untuk di sisi sebelah kredit, ini ada piutang dagang, kemudian penjualan, kemudian ini ada serba-serbi. Serba-serbi ini bisa diisi selain piutang dagang dan penjualan. Selanjutnya jurnal pengeluaran kas. Di sini ada tanggal sama, nomor bukti, perkiraan yang didebit, kemudian ada utang dagang, ada pembelian, serba-serbi, kemudian di kredit ada kas dan potongan pembelian. Di sini yang perkiraan yang didebit ini sama juga dengan keterangan yang di jurnal penerimaan kas tadi. Jadi transaksinya itu transaksi apa, seperti itu dicatat di sini. Selanjutnya ada format jurnal pembelian. Jadi di setiap jurnal ini pasti tertera tanggal ya. Kenapa tertera tanggal? Karena kan memang jurnal itu untuk mencatat transaksi harian ya. Jadi transaksinya itu kan banyak. Jadi nggak mungkin kita ingat kalau nggak ditulis tanggalnya. Dan tanggal ini juga berfungsi saat kita mau membuat laporan, itu harus di cross check kan tanggalnya itu tanggal berapa terjadinya. Jadi itu tanggal bisa juga digunakan untuk mengantisipasi adanya kecurangan. Selanjutnya ada format jurnal penjualan. Ini ya bisa kalian lihat ada tanggal, keterangan, nomor bukti, di sebelah debit ada pembelian, kemudian ada serba-serbi. Dan yang di sebelah kredit ada utang dagang. Kenapa utang dagang? Karena kan penjualan ini, jurnal penjualan kan untuk mencatat transaksi secara kredit. Jadi di sebelah kredit ini ada utang dagang. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum ini seperti jurnal yang sudah kalian pelajari itu. Ada tanggal, nomor bukti, nama akun atau keterangan, terus debit dan kredit. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kalau sudah, ini untuk transaksinya apa bisa dipahami? Transaksi apa saja yang masuk dalam jurnal pembelian, dalam jurnal pengeluaran? Sudah dipahami ya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, kita akan mencoba untuk latihan mengerjakan transaksi. Nanti kita masukkan ke dalam jurnal. Bentar ya, Ibu stop dulu. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini tulisannya kurang besar, apa sudah jelas? Dibesarin sedikit, nggak apa-apa, Bu. Oke.
Segini ya. Ya. Nih, ada contoh soal. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang Kondang Jaya dalam bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini kan terjadi pada bulan Januari. Jadi, ini ada Januari, kemudian tanggal transaksinya tanggal 2. Tanggal 2 ini terjadi ini. Dibeli barang dagang dari PT Sari Merapi sebesar 3 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan nomor faktur 241. Nah, kira-kira dari transaksi tanggal 2 ini dimasukkan dalam jurnal apa? Jurnal pembelian. Ya, pembelian. Ini yang lain setuju jurnal pembelian? Apa ada pendapat lain? Setuju, Bu. Setuju. Kenapa ini kok masuk ke dalam jurnal pembelian? Karena itu Bu, tidak pembayaran langsung. Ya, secara kredit ya. Ini secara kredit dapat diketahui dengan adanya ini. Adanya faktur. Faktur 241. Biasanya kalau tunai itu menggunakan nota kontan. Jika nota kredit itu adalah transaksi retur. Jadi karena ini faktur dan di sini ada syarat pembayaran 2/10 N/30 yang artinya jika membayar dalam jangka waktu 10 hari maka mendapatkan diskon 2%. Ya, jadi ini masuk ke dalam jurnal pembelian. Sekarang kita catat dalam jurnal pembelian. Ini Januari tanggal 2. Nomor fakturnya 241 dengan keterangan apa? Ayo keterangannya. Nih, Biar apa tadi? kira-kira keterangannya apa jika soalnya seperti ini? Keterangannya diisi apa? Ada yang tahu? Mungkin nama perusahaan yang menjual itu, Bu. Ya, betul. Alif benar ya. Jadi yang ditulis di keterangan adalah nama perusahaannya. Nama perusahaannya ini adalah PT Sari Merapi. Kita catat di sini. PT Sari Merapi. Kemudian syarat pembayarannya 2/10, N/30. Selanjutnya, ini masuk yang di debit ini dicatat di sebelah mana? Di pembelian, perlengkapan toko, atau di serba-serbi? Dicatat di mana? Tadi kan pembelian barang dagang. Perlengkapan toko. Bukan, tadi dibeli barang dagang. Ayo ini, dibeli barang dagang. Jadi dimasukkan di dalam ini pada kolom pembelian. Dicatat sebesar nominalnya. Nominalnya itu 3 juta. Nah, ini. Nah, di sini kan karena kredit jadi kreditnya ya cuma utang gitu ya. Jadi di sini tetap ditulis 3 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 3. Dibayar kepada PO Aman
Beban pengangkutan barang dagang yang dibeli dari PT Sari Merapi sebesar 60.000. Kira-kira dicatat di jurnal apa ini? Beban pengangkutan. Pengeluaran. Pengeluaran kas. Ya, betul, di pengeluaran. Kita catat di pengeluaran kas. Tanggal 3 Januari. Keterangannya diisi apa? Nama tokonya. Iya, bisa. Ini karena ini kan bukan ini ya, bukan customer atau supplier, jadi ini ditulis ininya aja, beban pengangkutan barang dagang gitu. Bisa juga dimasukkan nama perusahaannya juga bisa. Tapi biasanya ditulisnya beban pengangkutan. Di sebelah, ini dicatat di sebelah mana? Di pembelian, utang usaha, atau di serba-serbi? Utang usaha. Bukan, ini kan tadi dibayar pengangkutan. Ini bukan utang karena dibayar. Jadi masuk pada kolom serba-serbi. Ya, akunnya namanya beban angkut. Sebesar berapa tadi? Lihat, 60.000. Dicatat. 60.000. Selanjutnya, loh, salah ya, bukan di sini. Ini, Iya, Bu, salah. ya, bentar. Ini dicatat di sini. Beban angkut. Jumlahnya 60.000. Kreditnya yang mana ini? Yang potongan pembelian atau kas? Yang kas, Bu. Ya, sebesar 60.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 7. Dibeli tunai perlengkapan kantor dari toko Serayu sebesar 50.000. Dibeli tunai. Jika dibeli tunai artinya masuk dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi di sini lagi, ini Januari tanggal 7 sebesar berapa tadi? 50.000 perlengkapan. Sebesar 50.000. Kemudian kreditnya kas 50.000. Nah, ini kenapa kok masuk? Ini kan perlengkapan kan pembelian ya. Kenapa kok nggak masuk di pembelian? Karena pembelian ini khusus untuk pembelian barang dagang. Jika selain pembelian barang dagang, maka masuk ke serba-serbi. Dan utang usaha ini untuk pembayaran utang. Seperti itu. Jadi perlengkapan ini masuk pada kolom serba-serbi. Selanjutnya, tanggal 9, dibeli dengan kredit. Nah, jika dibeli dengan kredit, ini artinya masuk jurnal apa?
pembelian. Ya, masuk jurnal pembelian dari toko Galunggung sebesar 1 juta. Jurnal pembelian. Ini tanggal berapa tadi? Tanggal 9. 9. Ada nomor fakturnya. Keterangannya ditulis pembelian peralatan. Jumlahnya dimasukkan di sini. Jumlahnya sebesar 1 juta. Selanjutnya, tanggal 10 dibeli dengan kredit dari toko Ciliwung. Perlengkapan sebesar 100.000. Ini masuk ke jurnal pembelian lagi karena secara kredit. Ini juga masuk di serba-serbi. Perlengkapan sebesar 100.000. Oh, maaf, ini ada perlengkapan ya. Jadi langsung aja. Perlengkapan 100.000. Entar. Selanjutnya, ini tanggal 11 dibayar kepada PT Sari Merapi. Ini kira-kira masuk ke jurnal apa? Jurnal pengeluaran kas. Ya, betul. Yang lain, apa ada pendapat yang berbeda? Benar, Bu. Setuju, Maksudnya. Ya, setuju ya. Nah, kemudian ini untuk transaksi dari nomor 11 sampai mohon maaf tanggal 11 sampai tanggal 30 ini bisa kalian kerjakan ya. Ini untuk tugas kalian mulai tanggal 11 sampai tanggal 30. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi minggu depan kita sudah selesai ininya. Transaksinya kita akan bahas bersama-sama. Apakah kalian bisa memasukkan transaksi ini ke dalam jurnal dengan baik dan benar? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Cukup, Bu. Cukup ya. Mungkin nanti kalau pas transaksi bingung, tanya ke Ibu. Oke, baik. Karena ini saya kira sudah paham ya. Ini saya ada kuis untuk kalian untuk menilai apakah kalian benar-benar memahami mengenai materi jurnal khusus ini atau
kalian ini sebenarnya nggak paham tapi malu bertanya ya. Ntar saya stop share. Saya kirim linknya melalui chat Zoom ya. Ya, Bu. Kita mulai ya. Siap semuanya? Sudah Ya, siap? Bu. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Ye, yang menang adalah Mas Alif. Tepuk tangan buat Mas Alif. Ye, selamat ya Mas Alif. Sebelum kelas virtual ini Ibu tutup, mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk mencoba menjelaskan kembali apa itu jurnal khusus. Silahkan yang ingin menyimpulkan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin Mbak Reka bisa menyimpulkan apa itu jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis yang terdiri dari jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, serta jurnal penerimaan kas. Terima kasih, selamat kepada Mas Alif ya, karena telah memenangkan kuis pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang lain, jangan berkecil hati meskipun tidak menjadi juara pada kuis pagi hari ini. Mungkin kita mungkin cukup sekian aja pembelajaran pada pagi hari ini mengenai jurnal khusus. Jangan lupa soal yang tadi Ibu sudah share di Google Classroom, kalian kerjakan ya, dan harus selesai pada minggu depan. Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada murid-murid Ibu yang sudah bersedia hadir pada pembelajaran pagi hari ini dan ikut berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama.